sana mau dipanen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya baru membuat konten lagi. Mungkin sudah beberapa bulan saya tidak membuat konten, ya dengan banyak alasan lah teman-teman ya. Mohon maaf, banyak sekali teman-teman yang menanyakan kenapa tidak bikin konten lagi. Saya tunggu videonya gitu kan. Terima kasih sekali teman-teman sudah memperhatikan dan sudah mensubscribe channel saya, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ilmu-ilmunya atau sedikit ilmu itu juga sedikit ilmu yang saya berikan melalui pengalaman saya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman gitu. Dan sekarang kebetulan saya memenuhi janji kepada teman-teman, karena pada saat itu saya pernah bilang bahwa nanti saya akan ketemu lagi dengan pemilik kelanceng atau towel di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, kebetulan yang punyanya sekarang sudah ada di depan kita teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah ini dengan Bapak Aja ya. Nah, Bapak Aja. Nah, kemarin saya berjanji untuk menanyakan tentang bagaimana vegetasi di sini dan koloni-koloni yang itu hanya diberikan bunga AMP saja. Nah, kita bisa lihat itu teman-teman. Tuh, super sekali teman-teman. Lihat ininya koloninya banyak sekali. Nah, ini karena memang besar teman-teman ininya, stupnya, makanya dia tidak terlalu banyak. Nah, itu kita lihat ada ratu teman-teman. Itu ratunya tuh, lihat tuh, aktif sekali teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Baik Pak, ini ada yang menanyakan Pak. Iya, siap. Ini Bapak, kalau dilihat kan hanya ada bunga AMP saja ya Pak ya. Iya. Ininya sumber nektar dan polennya. Nah, memang kalau dengan bunga itu saja, bagaimana Pak perkembangan si koloninya? Bagus atau tidak sebetulnya gitu? Karena banyak sekali teman-teman yang mungkin baru ternak, malah mereka membeli banyak jenis bunga gitu kan. Iya, Ya. iya. Dan ternyata banyak juga yang memberi laporan bahwa tewel atau kelanceng mereka malah justru pada minggat katanya, atau kabur atau punah gitu. Tapi kalau kita lihat di sini malah jadi perkembangannya bagus sekali teman-teman. Itu. Nah, bagaimana Pak itu? Memang betul AMP bisa menghidupi sebanyak koloni ini Pak? Betul sekali, kalau si AMP itu bisa memenuhi makanan buat teuweul. Betul. Dan direkomendasikan juga sekarang kebanyakan AMP saja. Iya. Tapi bisa juga tambah temon santos sama bunga matahari. Bunga matahari, betul teman. Iya, iya. Kalau yang lainnya seperti juga saya pertama dulu ditambah dengan macam-macam bunga yang lain, ya ternyata hasilnya tidak seperti AMP. Berarti pernah juga ya Pak ya dulu ya. Awal-awal ya. Jadi awalnya emang saya berkeinginan beternak lebah,
mencari lebah atau yang supplier lebah lah. Iya. Kemudian ketemu sama yang pengadaan lebah tapi mirip MLM. Betul Pak. Sebelum saya ketemu dengan Asosiasi Perlebahan Indonesia Tuh. Jawa Barat. Iya. Dengan Pak Yusri. Iya. Ini memang sebetulnya si AMP-nya sendiri 3 tahun sebelum saya ketemu lebahnya, beternak lebah, ya, sudah menanam AMP-nya. Oh, jadi AMP-nya kiri kanan. Iya. Waktu itu 3 tahunnya, berarti sekarang sekitaran 5 tahun lah. 5 tahun. AMP-nya. Iya betul. Sudah 5 tahun berarti Sudah umur 5 ya tahun AMP-nya. umur AMP-nya. Iya. Kiri kanan. Iya. Terus AMP sendiri nggak usah bingung, nggak usah repot, soalnya Mudah. bisa mudah dan bisa menyesuaikan diri. Tempat segimanapun tinggal kita pruning aja gitu. Iya. Nanti lebih bagus lagi. Terus untuk pupuknya sendiri ya lebih bagus pupuk herbal, kata saya itu organik atau apa? Organik ya. Organik. Ya. Iya betul Pak. Nah itu jadi memang banyak sekali teman-teman yang menanyakan berapa umurnya katanya gitu, lalu berapa meter. Nah gini teman-teman ya. Jadi betul sekali, saya selalu bercerita ke teman-teman ketika kita mau beternak lebah, yang perlu diperhatikan adalah bukan berapa banyak koloninya dulu, gitu kan, tetapi vegetasinya dulu ya Pak ya. Menyiapkan dulu vegetasinya. Terbukti kan tadi juga kata Pak Aja itu bahwa Pak Aja sebelum beternak lebah ini 2 tahun sebelumnya sudah menanam bunga AMP teman-teman. Jadi sudah mempersiapkan dulu gitu. Jadi kita harus sabar dulu lah gitu ya. Kita sabar dulu untuk tidak memperbanyak dulu koloni gitu. Kalau misalkan beli koloni juga ya tidak apa-apa, 1, 2, 3 untuk dipelajari, lalu dipersiapkan bunga-bunganya gitu kan. Nah, yang jadi masalah kan ketika kita membeli bunga itu pun juga bunganya harus sudah berbunga gitu. Tidak bisa baru ditanam atau baru masih kecil karena kan belum ada bunga gitu teman-teman. Gitu. Nah, itu cerita Pak Aja teman-teman. Nah, ini Pak, sebetulnya Bapak pernah ini nggak Pak? Pernah panen nggak Pak gitu? Ini saya belum pernah panen. Belum pernah panen ya? Kenapa Pak itu? Karena untuk musim ini kebetulan melewati musim hujan. Yang itu, terus itu 7, yang ini di sini simpen 3. Itu harusnya panennya tanggal 24 Desember. Betul. Karena bulan Desember itu musim penghujan. Iya. Jadi kasihan kalau di Januari juga, Desember, Januari juga musim penghujan. Jadi lebih baik ditahan dulu panennya. Supaya apa itu Pak? Supaya dia kan musim hujan dia rada susah keluar karena emang betul, ya. Musuh alamnya itu hujan. Nah, ya, salah betul. satunya. Iya betul. Jadi madunya sendiri sebetulnya alamnya dia itu mempersiapkan madu untuk musim hujan. Jadi dia nggak keluar, dia makan madunya sendiri. Nah itu secara alaminya seperti itu Pak ya. Ketika begitu. musim hujan itu mungkin kalau beruang mah hibernasi gitu ya. Dia dicari makanan dulu ketika betul musim dingin ya, ketika musim kemarau mereka mempersiapkan, memperbanyak. Nah di musim hujan mereka mungkin tidak terlalu banyak keluar karena ya itu tadi teman-teman kata Pak Aja itu betul sekali ya. Ketika musim hujan mereka musuh alaminya ya hujan gitu. Dan juga bunganya pun juga biasanya sudah terkena air hujan ya Pak ya, nektarnya juga mungkin kurang bagus lah seperti itu ya. Itu dia teman-teman ya gitu. Jadi kebetulan Pak Aja memang belum melakukan
pemanenan. Tapi nanti di saat musim kemarau ya Pak ya, musim kemarau mungkin tidak Pak Aja akan melakukan ini. Mudah-mudahan nanti kita datang ke sini lagi, Pak Aja mau memanen gitu. Mudah-mudahan Pak Aja mau memberikan ini teman-teman apa namanya informasi lagi gitu ya, doakan sajalah gitu. Begitu teman-teman ya. Nah ini juga ada pohon ini teman-teman. Nah, bayam. Nah, ini sumber polen biasanya tuh. Polen gitu kan. Lalu itu pohon nangka. Nah, ini pohon nangka teman-teman. Maksudnya buat apa Pak digini-gini Pak? Biar dia lebih mudah mengambil getahnya. Nah itu teman-teman ya, tips Pak Aja tuh, dia mengeluarkan getah-getahnya supaya Dani mempermudah bagi daun atau kelanceng atau trigona mengambil sumber resin gitu. Sumber resin. Nah ini Pak untuk AMP Pak, berapa meter Pak ini Pak luasnya? Oh tuh lihat teman-teman, banyak banget. Kira-kira berapa meter Pak ini Pak? Ini asalnya dulu dari 6 meter panjang, lebarnya asalnya 3, tapi dia udah jauh. Jadi bisa 5, ini 5 ke 7. 5 ke 7 meter ya ini luasnya teman-teman. Tuh. Jadi lihat, memang bunga AMP itu sangat digemari ya oleh berbagai macam lebah. Nah, itu yang gede itu kalau di Sunda mah bangbung rangkaek, bangbung hidung gitu tah teman-teman ya. Ada judulnya kalau lagu bangbung hidung tah eta bangbung hidung teh. Nah itu teman-teman ya. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman yang lain, mungkin di Jawa dan sekitarnya ataupun juga di Kalimantan, Sulawesi, mungkin pasti beda-beda. Nanti bisa kupu-kupu juga pada datang. Kupu-kupu ya Pak. Oh, iya, kupu-kupu tuh. Lalu mungkin lebah jenis lain juga. Yang iya. Lebah jenis besar juga iya. pada datang. Cerana kayaknya biasanya suka datang. Tapi untuk jam segini belum datang kayaknya, atau sudah tadi. Tadi pagi. Biasanya pagi ngambilnya mereka itu kalau jenis cerana teman-teman. Nah itu makanya kalau AMP itu, makanya saya senang dengan konsep Pak Aja ini, karena betul. Jadi pohon bunga itu tidak harus dijauhkan, tetapi harus didekatkan, gitu, dengan stupnya. Gitu kan, meskipun ini dia bisa terbang sampai 500 sampai 1 kilometer katanya seperti itu ya menurut teorinya. Tetapi kalau menurut hemat saya, karena yang diambil itu akan nektar dan polen, dan ternyata yang mengambilnya juga bukan hanya teul atau trigona, ada jenis-jenis yang lain. Kalau misalkan mereka diduluin oleh cerana seperti itu dan yang besar itu, akhirnya yang terjadi ya berkurang gitu kan ininya gitu, sumber nektar dan polennya. Tetapi kalau dekat begini, mereka akan lebih cepat mengambilnya sehingga mengumpulkannya juga akan lebih banyak. Itu yang diharapkan. Ya memang tidak apa-apa ada tetangga kita misalkan bunganya di 50 meter atau 100 meter dari rumah kita ada bunga jenisnya kayak gini, boleh nggak apa-apa. Tetapi ya itu ya menurut hemat saya, karena kita berpacu dengan waktu gitu kan, supaya lebih cepat. Karena ya ini tadi, selain lebah atau jenis kumbang, ada juga satu lagi biasanya ini semut. Nah apalagi nih bunga ini nih, bunga santos atau stemon lemon ini nih. Nah itu udah ini ya. Baru berguguran. Ya, ini biasanya sama semut teman-teman, si nektarnya itu karena manis, sehingga ya itu berebut nantinya akhirnya. Nah itu teman-teman ya, makanya lebih baik kalau ada lahan yang kosong, didekatkan saja dengan stupnya, tidak harus dijauhkan begitu teman-teman. Nah sama
kotoran hewan aja pupuknya lebih bagus. Nah, Kotoran hewannya. kotoran hewan apa Pak itu? Disimpan dulu lah. Istilahnya udah dingin gitu. Udah dingin ya, Udah betul. 1 bulanan baru. Nah, gitu. Kalau langsung biasanya suka panas ya Pak ya. Jadi ke bunganya juga biasanya suka sakit nantinya. Ya, Kadang-kadang mending sakit tapi menimbulkan kematian. malah Ada itu. pohon tuh. Betul gitu teman-teman. Nah, Kalau itu. pohonnya masih kecil. Iya betul. Nah, itu. Oh. Nah, dulu kayaknya pernah disimpan di situ ya Pak ya? Ya, Stoknya. pernah disimpan 2. cuman Terus ada- kenapa Pak itu? Ya, Nggak ada sekarang? Atau masih ada tuh gimana Pak itu? Coba cek. Nah, karena gini teman-teman, Pak Aja itu memang orangnya sibuk teman-teman ya, dia bekerja juga. Akhirnya kurang ini. Nah, kalau saya lihat nih masih ada nih sepertinya. Banyak teman-teman. Nah, kita lihat. Wah, ada semut Pak. Wah, ini tuh teman-teman. Nah, ini hati-hati. Nah, ini koloni masih ada ternyata teman-teman. Padahal udah lama ya Pak disimpan sini. lama ini. Lima. Mungkin awal-awal ya Pak ya disimpan Ya. sini. Awal-awal nih teman-teman. Nah, ini kurang terperhatikan kalau terlalu jauh biasanya, atau mungkin Pak Jaya juga agak sibuk teman-teman. Ini masih ada koloninya, terbukti ada. Nah, itu juga ada hama lagi tuh Pak. Ada apa, semut sama apa itu Pak? Kalau bahasa Sunda mah rinyuh ya itu Pak. Apa itu? Nah, itu tuh yang buat yang suka makanin kayu tuh teman-teman. Itu tuh. Nah, itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, jadi terbukti teman-teman ya, ini bisa menghidupi. Jadi tidak ada koloni yang rusak atau yang mati, yang punah. Tapi hanya seperti ini saja jadinya gitu. Kalau tidak diperhatikan gitu ya. Tidak terkontrol. Akhirnya seperti itu. Tapi koloninya masih ada teman-teman. Ya. Karena ini luar biasa ya. Bunga AMP ini. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dari Pak Aja dan saya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Baik Pak, terima kasih banyak Iya, Pak informasinya sama-sama. ya, dan ilmunya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan manfaatnya dari informasi yang Bapak berikan atau ilmu-ilmunya. Nah, baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.